Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dokter Hewan Ita yang yang telah bersedia untuk menghadiri undangan saya. Gimana dok, hari ini praktek pasien lancar ada berapa dok hari ini? Ya halo, apakah suara? Ya, Halo? halo suara. Halo, Ya halo, apakah suara mohon saya terdengar? Ya terdengar Ya, dok. ya, mangga. Gimana Mas Zaki? Iya dok, jadi di sini ada tugas dari kampus dok untuk wawancara mengenai kliniknya dokter. Jadi yang pertanyaan yang akan saya tanyakan ini yang pertama, jadi di sini sih kenapa sih dokter tertarik untuk membuka klinik hewan sendiri dok? Kan dulu dokter Baik, udah pernah langsung saya praktek jawab ya berarti ya. sendiri ya. Mm-mm. Gimana dok kira-kira dok? Ya, pertama saya membuka lapangan kerja ya untuk yang memang karena profesi saya sebagai dokter hewan ya memang seharusnya bukan seharusnya tapi ya memang hak saya untuk membuka klinik dan juga klinik hewan itu kan sangat penting untuk hewan, untuk pertolongan hewan. Dan kalau di kesehatan hewan itu ada yang namanya One Health, yaitu menjaga kesehatan manusia dengan menjaga menjaga kesehatan hewan dan lingkungannya. Gitu. Baik, terima kasih dok. Kemudian menurut dokter nih, apakah ada peluang nggak untuk klinik-klinik hewan di sini? Kemudian peluangnya itu seperti apa dok? Kalau peluang itu pasti ada. Yang pertama karena klinik hewan di sini masih belum banyak ya, masih belum marak gitu. Nah, sementara itu banyak-banyak orang yang punya nabul, punya anjing kucing yang banyak juga orang yang memiliki anabul kan memang ada beberapa orang yang memiliki anabul tapi tidak terlalu memperdulikan terkait kesehatan hewan. Tetapi banyak juga anabul yang sudah aware atau sadar akan pentingnya kesehatan hewan, akan pentingnya vaksin, pentingnya obat cacing, obat kutu dan lain sebagainya. Jadi pasti sangat berpeluang gitu. Apalagi di masa sekarang memang lagi tren untuk kesehatan hewan ini, terutama hewan kecil di kucing anjing. Baik, kemudian menurut dokter ini kemampuan apa aja dok yang menurut dokter ini paling penting sebelum kita bisa membuka sebuah klinik hewan mandiri dok? Yang pertama ya kemampuan dalam praktek atau sebagai dokter hewan praktis itu harus punya kemampuan dalam mendiagnosa penyakit, kemampuan atau hard skill dalam merawat pasien seperti menyuntik, memasang infus dan sebagainya yang merupakan basic-basic itu harus punya. Kemudian selain itu juga klinik itu bukan hanya memberikan pelayanan aja, tetapi juga harus ada manajemennya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada klien. Jadi uh, skill manajemen dan skill bisnisnya juga harus punya selain skill praktisi dokter hewan. Manajemennya seperti apa dok? Kira-kira dok bisa dibantu jelaskan nggak dok? Keluar contoh kecilnya saja obat. Obat kalau misal kita tidak menggunakan manajemen, ya kita akan rugi dong. Sendiri. Selain itu juga manajemen dalam administrasi. Pasien itu juga harus memiliki rekam medis yang jelas. Rekam medis itu digunakan dokter hewan, sangat penting bagi dokter hewan untuk melihat riwayat penyakit atau cerita masa lalu dari individu tersebut. Itu bisa membantu kita untuk mendiagnosa penyakit. Nah, manajemen-manajemen dari rekam medis, kemudian manajemen klinik di mana dalam memberikan pelayanan kepada klien itu sangat penting. Tidak bisa kalau dalam bahasa Jawa itu saewa itu tidak bisa, harus dengan adil juga. Baik dok. Eh, jadi kemudian ada nggak tantangan yang dokter ini mulai rasakan sekarang? Misalnya tantangan terbesarnya dalam mengelola klinik ini itu apa dok? Tantangan pasti ada, contohnya nih, ada beberapa klien yang memang jadi dalam pengobatan pengobatan kepada hewan itu kita harus meminta persetujuan kepada klien. Contohnya kita kita harus melakukan diagnosa penunjang itu
Contohnya X-ray. X-ray itu kan termasuknya mahal. Nah, kita harus meminta persetujuan dulu kepada klien. Mau nggak kalau segini harganya? Kalau misalnya mau ya berarti kita harus critical thinking dong. Gimana caranya kita tidak melakukan diagnosa tersebut, tapi kita memberikan obat yang tepat untuk si kucing tersebut. Itu salah satu tantangan. Selain itu juga kadang ada yang hewan-hewan yang mungkin penyembuhannya itu sudah kalau dalam kedokteran itu prognosa ya atau tingkat kesembuhannya itu sudah susah itu kadang juga menjadi kendala bagi kita terutama bagi etika dan juga empati kita ya gitu sih. Kemudian terkait nama dan juga lokasi klinik, dokter kira-kira menentukannya bagaimana dulu waktu awal kali ingin membuka sebuah klinik, dok? Kalau lokasi itu ya saya pertama mencari yang memang strategis, kemudian di kota-kota terutama di kota sini itu kan termasuknya ya lumayan gitu. Sedang itu nama klinik itu sudah ada aturannya dari pemerintah. Jadi harus dengan nama yang sesuai diatur oleh undang-undang. Tidak boleh kayak yang lucu-lucu itu tidak boleh ya ada peraturannya sendiri. Baik dok. Kemudian yang selanjutnya dok, ini kan tentang rekrutmen pegawai ya. Jadi kan ada yang namanya pegawai dalam suatu klinik yang misalkan dari sebuah klinik pasti ada perawatnya, ada petugas lain juga mungkin ada juga dokter yang lain yang jaga selain dokter sendiri. Nah itu dalam proses rekrutmen itu dokter kira-kira untuk menentukan di mana kandidat yang cocok untuk menjadi karyawan atau menjadi pegawai di klinik dokter kira-kira bagaimana dok? Selain melihat dari CV, dari background akademik, dan juga mungkin dari pengalaman kerjanya. Kalau bagi saya itu kejujuran nomor satu. Jadi kalau dikatakan pendidikan atau latar belakang Maaf dok, serta tadi sinyalnya ketekunan ya terputus dok. oh ya sekarang suara saya sudah terdengar. Iya sudah dok. Ya kalau untuk rekrutan pegawai itu selain dari pendidikan atau latar belakang itu juga mengedepankan etika dan kejujuran. Jadi kalau etika dan kejujurannya sudah oke, ya pasti insya Allah ada peluang. Meskipun skill itu nomor satu, tapi etika juga dilakukan. Kejujuran itu tidak kalah. Jadi untuk menentukan etika itu terlihat waktu proses interview mungkin ya dok ya. Gimana Mas Zaki, maaf? Berarti untuk melihat etika seorang karyawan itu biasanya dilihat dari proses interviewnya berarti ya dok ya. Iya, jelas dari proses interview harus ada proses interview untuk melihat dari etika dan kejujuran seseorang tersebut. Baik dok. Kemudian ini sebelum kita ingin membuka klinik itu apa sih yang harus kita siapin dok? Mungkin terkait izinnya atau apa gitu dok. Tentu kita harus sebagai dokter hewan itu harus memiliki SIP dulu sebelum ke klinik, masuk surat praktek di dokter hewan dan juga harus memiliki surat izin pembukaan klinik. Selain itu juga dari kami ada peraturan bahwa dalam pembukaan klinik juga harus izin kepada komunitas kami atau yang namanya PDHI. Selain itu juga skill harus ada skill kepercayaan diri. Kemudian kalau dalam ya alat-alat pemeriksaan penunjang lain. Baik, terakhir ini dari saya dok, jauh sejauh ini ya selama beberapa tahun ini kan dokter mengolah klinik ya kurang lebih 3 tahun kalau nggak salah. Ini hal apa sih yang paling penting dalam menjalankan klinik agar kliniknya itu bisa berjalan secara lancar? Mungkin dari sisi keuangan, kemudian dari sisi administrasinya nggak bermasalah dari situ mungkin ya dok. Bisa dijelaskan dok? Kalau sejauh ini sih dari skill ya, skill itu nomor satu sih kalau di praktisi itu. Dan skill itu dipengaruhi juga oleh jam terbang. Jadi ketika jam terbangnya sudah tinggi, skill itu pasti oke. Nah kalau skillnya sudah oke, pasti bakal lebih sensitif dalam mendiagnosa pasien. Kalau kita udah sensitif dalam mendiagnosa pasien, kita juga pasti akan memberikan pengobatan gitu. Jadi pengobatan tepat itu pasti akan memberikan dampak yang baik bagi pasiennya. Bisa cepat sembuh, bisa
memberikan progres yang baik. Baik, mungkin yang perlu kita bahas hanya itu dulu dok untuk pada sesi sore hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dok sudah berkenan untuk hadir pada wawancara pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan selamat sore dok.